Hari ini kita ngobrol bersama seorang value investor, Rifan Kurniawan. Terima kasih udah datang ke sini. Thank you Bang Radit. Kita langsung aja nih. Kemarin tuh rame tuh dipotong orang di mana-mana sebuah video saya kayaknya 2 tahun yang lalu. Teman saya namanya Rispo mengeluh soal saham bank. Tapi itu juga udah bertahun-tahun yang lalu. Yes. Saya jadi pengen nanya nih, dia tuh sebenarnya portonya di bank udah turun berapa persen nih? Karena sekarang makin turun lagi kan. Iya. Kita langsung dengan itu aja kali ya. Iya. Ini ada apa dengan big banks di market Indonesia? Iya. Dan kira-kira apa outlook-nya nih untuk bulan Mei nih kira-kira nih? Ya. Jadi kalau Big Bang nih kayaknya udah hampir sejuta umat menanyakan pertanyaan yang sama Bang Radit. Betul. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan Big Bang mungkin saya cerita background-nya dulu kali ya. Jadi 2024 tuh hampir semua Big Bang kita mencatatkan all time high. Oke. Jadi harga sahamnya itu benar-benar mencatatkan harga tertinggi. Misalkan kayak BCA 10.000, 11.000, BRI mungkin di angka sekitar 6 ribuan dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, cuman pas masuk ke tahun 2025 ada dua hal nih Bang Radit. Yang pertama adalah secara makro 2025 itu kan nggak terlalu bagus, di mana terjadi deflasi, kemudian juga banyak pengangguran segala macam. Yang intinya, dan satu lagi suku bunga sempat masih tinggi tahun 2025 awal tuh, yang membuat penyaluran kredit itu melambat. Nah, ketika penyaluran kredit melambat, ditambah ada namanya tuh CKPN. Jadi CKPN tuh kayak beban yang dibentuk oleh bank kalau misalkan nasabah nih gagal bayar. Nah, jadi penyaluran kreditnya melambat, kemudian beban CKPN-nya membengkak, akibatnya labanya turun atau melambat gitu kan. Nah, pas harga saham itu lagi all time high, ditambah dengan kinerja yang melambat, market turun dong. Oke. Nah, itu faktor pertama. Betul. Faktor kedua adalah terjadi outflow asing. Nah, di mana outflow asing ini emang jumlahnya tuh benar-benar dahsyat gitu ya. Dan itu makin membuat harga saham Big Bang ini turun sampai dengan sekarang. Nah, itu backgroundnya dulu. Nah, kalau outlooknya di bulan Mei. Kalau di bulan Mei menurut saya masih akan ada tekanan ya. Setidaknya mungkin sampai bulan Juni sepertinya kalau saya lihat. Nah, kenapa Juni? Karena kalau di Juni itu kan ada MSCI akan melakukan rebalancing lagi. Tadinya Mei nih. Betul. Cuman akhirnya masih di-freeze kan? Di-freeze lagi dan diundur sampai bulan Juni. Kalau di-freeze lagi gimana? Ya sampai Juli. Kayaknya masih galau ya mereka ya? Masih nunggu waktu sih sebenarnya. Jadi program ya dari Bursa OJK kan bikin reformasi pasar modal. Udah oke lah. Tapi ya pengen lihat konsistensinya kalau yang saya lihat gitu. Oke, padahal kan kalau kita lihat kan kayaknya OJK juga udah berusaha keras ya untuk melayani permintaan MSCI nih. Tapi ternyata mungkin mereka masih wait and see juga gitu ya. Masih wait and see karena kan baru banget nih, ya kan. Jangan sampai misalkan kayak dibentuk tapi habis itu implementasinya nggak jalan. Ya kan baru program nih, ya kan baru disosialisasikan ke emiten-emiten segala macam, ya kan. Nah, langkahnya udah tepat tapi yang saya lihat adalah MSCI pengen lihat dulu nih, bener nggak nih implementasinya. Makanya dia minta waktu lebih. Sama satu lagi Bang, kenapa diundur adalah karena kan free float itu kan naik ya. Nah, terus kemudian kan daftar pemegang saham itu kalau dulu di atas 5% baru dibuka, sekarang di atas 1% udah dibuka. Nah, jadi MSCI itu butuh waktu untuk kayak ngitungin nih sebenarnya free float masing-masing saham ini berapa. Nah, itu kan pasti butuh waktu. Jadi kalau Mei kayaknya nggak kekejar, jadinya diundur jadi Juni gitu. Berarti indikasi ke Frontier udah pasti enggak dong? Very unlikely. 99% tidak akan terjadi dong? Tidak terjadi. Oke, artinya kalau misalnya ternyata MSCI udah tidak di-freeze lagi, inflow asing akan masuk. Mudah-mudahan. Nah, cuman saingan kita sekarang bukan cuman ini nih, ada negara-negara lain Vietnam kayak Vietnam masuk ke emerging market. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau misalkan Vietnam ini lebih mencuri perhatian, ya takutnya ada outflow lagi ke Vietnam. Berarti logikanya berarti mayoritas tekanan tuh dari outflow asing kan? Karena lumayan gede ya? Berarti logikanya kalau outflow duit asing keluar, harga sahamnya turun, tapi beberapa bank malah justru ada perkembangan dari secara kinerja perusahaan tuh, ya kan?
Artinya malah jadi opportunity dong. Harusnya. Terutama buat yang nyari dividen juga kah? Betul. Oke. Betul. Karena kan perusahaannya baik-baik aja. Perusahaannya baik-baik aja. Tapi lebih ke market risk-nya yang lumayan ya, karena uangnya pada keluar ya. Betul. Jadi kan secara psikologis kalau di market Indonesia itu masih melihat asing itu sebagai acuan, Bang. Padahal sebenarnya kalau secara data ya market kita, domestik kita tuh udah mendominasi. Ya. Cuman kan secara psikologis orang masih melihat oh kalau misalkan asing jualan, asing keluar, ada something nih. Makanya retailnya juga keluar. Nah, cuman kalau benar yang Bang Radit bilang, misalkan nih Big Bang kita tahun 2026 sih yang saya lihat rata-rata udah recover ya. Jadi secara kinerja dulu nih dibenerin ya kan. Nah abis itu yang saya lihat adalah kedepannya ya kalau emang kinerja menarik segala macam dividennya juga cukup besar ya kekuatan dari domestik ini akan mendorong harga ke atas lagi. Nah perkara asing mau masuk atau enggak lagi ya banyak faktor Bang. Nggak cuman kinerja perusahaan. Geopolitiknya gimana, politik Indonesia gimana, ekonomi Indonesia gimana. Jadi ada faktor-faktor lain lah di luar kinerja perusahaan yang menjadi pertimbangan buat si investor asing. Gitu. Oke, karena ada satu bank kalau per harga hari ini saya ngitung tuh yieldnya bisa 11,5% itu. Iya. Tapi bisa nggak kita melogikakan bahwa asing keluar karena MSCI mungkin lain soal ya, tapi mungkin kayak ekspektasi mereka terhadap ekonomi Indonesia tuh agak kurang pede lah katakanlah gitu. Dia keluar nih. Terus kan kita berharap dapat dividen yang oke juga kan. Tapi ternyata ramalan si asing ini untuk keluar tuh terbukti, ekonomi kita turun, dividen yang dibagi juga berkurang juga dong. Kalau labanya turun, dividen tahun depan turun lagi, dividen kita turun. Tapi kalau misalkan kinerja tetap stabil atau meningkat, ya dividennya meningkat juga, ya dividen kita tetap naik. Ya artinya dengan asing cabut karena keraguan-raguan terhadap ekonomi Indonesia, bisa jadi indikator kita untuk juga hati-hati terhadap kinerja perusahaan-perusahaan ini kan? Bisa. Gitu. Jadi itu yang mungkin dikhawatirkan. Jadi asing melihat lebih panjang sebenarnya mereka. Mereka tuh sebenarnya gini Bang, nggak cuman ngelihat laba naik atau turun, enggak, tapi dia juga lihat makronya seperti apa. Indonesia as a whole, ya kan. Jadi termasuk dengan tadi misalkan kayak geopolitiknya seperti apa. Karena gini, misalkan kayak ada satu faktor yang juga dilihat asing di luar kinerja perusahaan. Contohnya apa? Nilai tukar. Nah ini kan kita podcast nilai tukar kita melemah ke 17.300. Ya gampangnya gini lah, bahasa gampangnya buat investor asing adalah misalkan nih gue invest di Indonesia, katakanlah dapat cuan misalkan 15%, ya kan. Tapi mata uangnya melemah 8% misalkan. Berarti net-net cuma dapat 7%. Ya mending nggak usah jauh-jauh di Indonesia lah, gue misalkan di negara lain bisa dapat lebih. Nah sesimpel itu gitu loh. Benar. Tapi belum lagi juga dengan mata uang asing yang meningkat, kayak ada satu saham pegangan saya tuh bahan bakunya banyak dibeli pakai USD, laporan Q1-nya juga turun juga. Bisa gitu juga kan berarti kan? Bisa. Oke. Berarti kalau dari Mas Rifan sendiri ngelihat apa sih currency USD ini tuh naiknya kenapa dan gimana cara pemerintah bisa bantu balikinnya lagi? Kalau dari Mas Rifan gimana? Jadi kalau kita bicara nilai tukar itu banyak faktor Bang Radit. Jadi yang pertama itu adalah ada namanya spread gap. Spread gap antara suku bunga Bank Indonesia dengan suku bunga di US atau the Fed ya kan. Nah sekarang itu spread gap antara suku bunga Bank Indonesia sama the Fed itu kecil banget, di bawah 1% selisihnya. Nah, padahal rating dari Indonesia sama US itu beda jauh. Ya, US itu triple A, ibaratnya ya paling aman lah. Indonesia tuh BBB atau apa, saya lupa. Tapi intinya kan beda nih risikonya. Nah, jadi dengan spread gap yang kecil, ya investor pasti mikir daripada nempatin dana di yang lebih berisiko, tapi yield-nya juga nggak beda jauh, mendingan sekalian di yang aman sekalian. Nah, jadi spread gap itu pengaruh. Kalau kondisi normal sebelum COVID itu antara Bank Indonesia sama The Fed itu selisihnya tuh bisa 3% lebih. Nah, jadi itu lumayan kan bedanya. Nah, sekarang tuh di bawah 1%, 0,5 atau 0,75 gitu. Lupa. Ya kan kecil banget kan. Itu satu, ya kan. Terus kemudian yang kedua adalah di tahun 2025 kemarin sampai dengan awal 2026 ini kan kita punya harga komoditas
yang kita ekspor ya kayak batu bara ya itu mengalami penurunan. Nah baru naiknya kan baru ya 1 bulan 2 bulan belakangan ini pasca perang kan. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan gimana caranya supaya nilai tukar kita menguat nih. Satu ya harapan itu ada pada komoditas yang meningkat. Jadi kalau misalkan harga komoditas misalkan yang kita ekspor kan batu bara, CPO, nikel ya beberapa komoditas lainnya ini meningkat ya maka nilai tukar rupiah itu akan terjaga akan lebih terjaga. Yang kedua ya mau nggak mau harus ada intervensi dari Bank Indonesia untuk menstabilkan si nilai tukar rupiahnya. Nah cuman kalau intervensi ini dilakukan terus menerus dan dalam jumlah yang masif ini juga sebenarnya nggak bagus juga buat jangka panjang gitu. Jadi intervensi ini Bank Indonesia tuh kayak harus ngitung. Oke misalkan kan kalau di Bank Indonesia itu ada bantalan USD. Nah, kalau misalkan bantalan USD-nya ini terlalu tipis, nah itu juga risiko gitu. Jadi kayak harus ada hitung-hitungannya lah gitu. Jadi buat menstabilkan ya satu ya nge-push kita punya ekspor, kedua ya intervensi dari Bank Indonesia, yang ketiga mungkin juga dari kebijakan moneter sama fiskal dari pemerintah gitu. Karena ini ngaruh banget ke berbagai macam hal ya. Kalau currency-nya tetap tembus di atas 17.300 nanti naik lagi kan berpengaruh ke kita juga ya pastinya. Betul. Banyak perusahaan yang akan tertekan juga sih. Kalau dia misalkan bahan bakunya USD, itu udah pasti. Apalagi kalau misalkan dia punya utangnya gede dalam USD, itu pusing. Nah outlook-nya gimana menurut Mas Rifan sendiri? Kita bicara kuarter berikutnya deh. Kalau kuarter berikutnya sih saya masih yakin lah ya, maksudnya bahwa rupiah nggak melemah lebih jauh. Perkara dia apakah bisa balik lagi, let's say misalkan ke 16.000 kita nggak tahu nih. Tapi at least nggak melemah lebih jauh lagi harapannya itu. Mudah-mudahan bisa di bawah 17.000 menurut saya itu bagus karena gini bang, kalau misalkan rupiah itu kita nggak bisa expect kayak bener-bener kayak chart gitu ya balik gini tuh agak susah ya karena kita nggak bisa pungkiri bahwa ya mata uang yang paling kuat untuk saat ini ya masih nggak jauh-jauh dari US dollar, kemudian China yuan, kemudian Jepang yen dan lain sebagainya. Nah rupiah ini masih belum terlalu kuat gitu loh. Nah jadi nggak melemah pun itu sebenarnya udah bagus gitu. Jadi ya jangan sampai melemah lebih jauh lagi lah gitu. Kalau dari Rifan Kurniawan sendiri sebagai value investor berarti merasa penurunan harga saham-saham ini sebagai sebuah opportunity besar dong ya? Pastinya. Karena kan bukan dari fundamental yang crack kan, tapi karena memang sentimen. Nah jadi kalau misalkan emang penurunan harga saham dari sentimen itu opportunity. Kecuali beda kalau misalkan fundamental yang crack. Nah kalau fundamental yang crack ya kan artinya memang ya labanya turun terus-terusan, kemudian juga ya ada faktor kompetisi atau disrupsi yang membuat perusahaan ini turun, ya itu beda cerita. Tapi kalau ini yang saya lihat adalah memang karena sentimen semata. Strategi average down-nya kalau buat Mas Rifan gimana? Pada batas tertentu seperti apa udah mulai masuk lagi? Kalau saya biasanya pada umumnya itu let's say misalkan setiap penurunan 10%. Nah kalau misalkan ada saham nih kita beli di harga let's say misalkan 400 gitu kan. Nah begitu harga sahamnya let's say turun ke 360 berarti kan itu turun sekitar 10%. Nah itu akan average down. Nah nanti misalkan ini turun lagi ke 320-an ya gitu kita average down lagi. Jadi kayak kita tuh udah menyiapkan skenario kalau misalkan ini turun 10% dan ini turun 10% gitu. Jadi kita bisa lakukan average down. Nah, cuma apakah semuanya layak untuk di average down? Sebenarnya nggak juga Bang Radit. Kenapa? Karena kita juga lihat itu misalkan harga saham turun kan ada yang potensi naiknya lebih cepat, ada potensi yang naiknya itu agak lebih lama. Nah, itu juga kita lihat. Ya kan, contoh misalkan kalau misalkan saham ya misalkan kayak banking lah ya. Banking itu kalau menurut saya jangan terburu-buru untuk di average down terlalu banyak karena average down boleh cuman jangan terlalu menggebu-gebu di sana karena untuk balikin harga saham perbankan ke level yang
ya kalau misalkan kita optimis ke all time high tadi, itu nggak bisa hanya dari kekuatan domestik aja. Oke. Mau nggak mau tadi tuh harus dari si asing. Nah tadi balik lagi ke topik kita sebelumnya, asing mau masuk atau nggak, PR-nya masih banyak nih. Oke. Nah jadi kalau sekarang saya lebih ke arah kalau average down itu untuk saham-saham yang ya masih di luar Big Bang gitu. Oke. Untuk Big Bang sendiri, Mas Rifan berniat masuknya pas kapan tuh berarti? Kalau nanti di Juni, let's say misalkan ada apa namanya, ya tadi ya rebalancing dari MSCI, udah lebih clear lah. Sebenarnya MSCI ini udah puas belum sih dengan yang dilakukan oleh regulator kita? Misalkan dia bilang, oke kita akan tetap mempertahankan bobotnya, misalkan nih kita nggak kurangin atau segala macem. Nah menurut saya itu akan sedikit banyak ibaratnya nge-boost confidence dari si investor asing. Oke. Nah, itu yang pertama MSCI. Yang kemudian yang kedua adalah investor asing itu sebenarnya juga ngeliatin kayak program-program dari kita punya government sebenarnya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nih contoh yang kemarin ini kan lagi banyak diberitakan itu let's say misalkan tentang MBG, ya kan. Nah, kalau misalkan mereka tuh ada kekhawatiran lah tentang MBG. Nah, cuman kan baru-baru ini kita lihat nih bahwa MBG dikurangi dari 5 hari jadi 4 hari. Itu hemat kurang lebih sekitar 50 triliun. Oke. Nah, kalau penghematan ini ternyata bisa membuat defisit fiskal kita tidak di atas 3%, ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa nge-boost confidence dari investor asing lagi. Oke. Oh nih udah kelihatan nih program ada penghematan di MBG atau misalkan efisiensi di anggaran lainnya sehingga defisit fiskal 3% ini tidak terjadi, ya kan. Nah, itu menurut saya sih akan mendorong confidence dari si investor asingnya lagi gitu. Ya minimal kalau ada pengurangan, asing bisa melihat bahwa oh mau kok ada ini, mau ada perbaikan kok Ada gitu perbaikan, ya. iya. Mau kok melihat alternatif lain gitu kali ya. Iya, Soalnya iya. kan takutnya asing kayak oh ini kayaknya tetap di gaspol nih gitu Iya, kali ya. iya. Meskipun kiri kanan udah mulai terlihat indikatornya kurang baik gitu kan. Betul. Mereka ngeliatin itu kok. Kelihatan kok. Oke. Nah, saya lihat interviewnya Mas Rifan tuh kemarin ngobrol di mana gitu saya lupa ya. Tapi ada soal value investing yang sekarang itu beda kayak dulu. Ya. Kalau dulu kan kita cuman ngelihat rasio-rasio. Kalau sekarang juga harus ada aspek kualitatifnya. Iya. Which is kita harus ngelihat perkembangan perusahaan ke depan gitu ya maksudnya. Betul. Nah, tapi gimana caranya kita bisa menentukan sebuah perusahaan itu secara kualitatif bagus gitu? Karena itu kan artinya kita bertaruh pada visi perusahaannya kan? Ya. Nah, gimana tuh ngelihatnya tuh? Ya, jadi memang value investing kalau yang versi saya ini udah mengalami evolusi lah Bang Radit. Jadi kalau misalkan nih kita bicara 5-10 tahun yang lalu itu titik beratnya adalah ke laporan keuangan, ke financial statement, rasio keuangan, itu kan kita bicara historical. Tapi yang saya lihat nih dewasa ini sekarang market itu memang lebih digerakkan dengan future, dengan ekspektasi di masa depan. Ya kan? Nah, jadi tetap fondasinya sama yaitu value investing tapi lebih ke kualitatif. Nah, jadi bicara masa depan. Nah, gimana cara ngelihatnya? Ada beberapa hal. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah manajemennya, Pak Radit. Jadi manajemen ini kita bisa lihat dengan cara gimana? Ya memang kalau misalkan saya memang suka nih ketemu langsung. Cuman kan nggak semua investor retail bisa memiliki akses tersebut. Oke. Nah, tapi at least misalkan nih kalau pas ada RUPS, ya kan? Ini kan lagi musim rapat umum pemegang saham nih. Ya. At least datang, ya kan? Datang ngobrol itu mereka open rata-rata. Nah dari situ tuh kita bisa kayak tanya apapun yang kita mau, kan kita pemegang saham gitu kan. Nah yang kedua adalah kita bisa lihat dari company presentation-nya. Nah jadi kalau di company presentation itu akan kelihatan tuh contoh misalkan perusahaan A dia akan membangun pabrik misalkan. Nah pabriknya ini kapasitasnya misalkan nih pabrik yang sekarang kapasitasnya 300 ton. Pabrik kedua kapasitasnya misalkan 150 ton misalkan. Nah berarti kan kita bisa punya ekspektasi bahwa produksinya dia akan tumbuh 50% nih. Ya kan, let's say misalkan dalam waktu 2 tahun ke depan. Nah, kalau produksi bertambah, berarti kan kita punya ekspektasi bahwa produksi bertambah, penjualan bertambah, ya kan, maka ya laba akan naik. Nah, jadi maksudnya kita ngelihat dari sisi itunya. Yang ketiga yang kalau saya suka perhatikan adalah corporate action-nya juga. Contoh nih, perusahaan mau melakukan corporate action apa? Nah, itu juga seringkali mempengaruhi.
Oke. kinerja harga saham gitu. Jadi satu manajemen, kedua adalah ekspansi perusahaan, yang ketiga adalah corporate action. Nah ini kan yang mungkin nggak tercermin di dalam laporan keuangan. Nah Oke. tapi saya sekarang nih ya fokus ke 3 hal ini gitu, mencari informasi 3 hal ini sebanyak yang kita bisa untuk kita menentukan bahwa ini layak investasi atau tidak Oke. gitu. Berarti kalau ada perusahaan yang buyback saham itu salah satu indikator bahwa itu adalah corporate action yang menarik gitu. Betul, ya kan berarti kan di situ juga akan kelihatan nih. Dia percaya. Dia percaya, dia melihat bahwa harga sekarang nih nggak sesuai nih dengan nilai fundamentalnya. Nah dia akan buyback, artinya dia juga percaya. Nah itu tuh kayak kita kayak perusahaan tuh kasih signal ke pemegang saham. Sama lah kayak kalau kayak misalkan teman-teman di sini kayak pacaran, kayak kasih signal nih ya kan ke calon pasangannya. Oh kalau ada ketertarikan. Nah saham juga sama. Kalau buyback itu sebenarnya tuh kayak perusahaan ngasih signal ke perusahaan. Kita aja beli, masa kamu enggak sih? Gitu loh. Oke. Nah, jadi itu pengaruh banget sih. Oke, sama kalau menentukan good corporate governance-nya itu gimana tuh? Apa kelihatan pas lagi ngobrol ini orang bisa dipercaya atau dia janjiin sesuatu tapi ternyata kita lihat tahun depan kok nggak kerealisasiin pembangunan pabrik atau apanya itu berasa juga tuh kalau ketemu Berasa langsung. juga. Jadi kita bisa lihat backward dan juga forwardnya nih. Kalau backward ya? sekarang kan udah zaman ChatGPT ya. Udah tinggal googling aja tuh, ya kan nama direksinya atau nama komisarisnya. Apakah si A atau si B pernah punya pengalaman atau track record yang buruk di masa lalu? Itu kan keluar semua. Gitu kan. Nah itu kan jadi kita punya pegangan, ya kan. Terus benar yang tadi Bang Radit bilang, si A bilang bahwa misalkan nih target di 2026 ABC nih. Nah, kita bisa monitor kan apakah target ABC ini akan tercapai atau tidak. Nah, itu kan tugas kita sebagai investor untuk evaluasi yang dijanjikan dengan realitanya itu kejadian atau enggak gitu. Oke. Tadi ngomongin ChatGPT. Kalau Rifan Kurniawan sendiri, baik pribadi maupun tim, penggunaan AI-nya tuh seperti apa dalam membantu memutuskan keputusan-keputusan investasi? Kalau kita pakai ChatGPT ataupun misalkan Gemini atau Grok atau apapun itu yang lebih ke arah historical sebenarnya. Oke. Jadi dengan adanya itu ngebantu banget dari yang tadinya kita buka satu-satu lah segala macem, itu kan bisa berlama ya. Nah dengan adanya AI ini ngebantu untuk kita filtering sebenarnya, ya kan, data apapun mau makro mau mikro itu ada, ya bisa machine learningnya makin kita latih kan makin bagus ya, performanya makin tajam juga dia bisa kasih kita input yang lebih bagus juga. Nah cuman itu kita jadikan sebagai ini Bang Radit kayak bahan untuk evaluasi aja. Tapi apakah sampai ke tahap pengambilan keputusan buy atau sell-nya itu tetap ada human factor-nya lah. Gitu. Jadi kita batasin hanya sebagai data pendukung sebenarnya gitu. Oke, tapi berarti cukup intens ya pemakaiannya. Lumayan intens kalau tim di kantor sih pakai. Gitu. Kemarin saya pelatihan CSA kan. Pas lagi pelatihan itu kan banyak materi-materi itu. Terus ada materi soal analisa laporan keuangan dan lain-lain kan. Yang disampaikan kan misalnya perusahaannya apa, bedahnya kayak gimana gitu kan. Tapi habis itu kan udah satu kelas kan udah. Maksudnya selesai ketemu kan kita di rumah baru baca-baca lagi. Nah itu kebantu banget tuh. Saya masukin laporan keuangan yang lain. Terus minta dia ngejelasin sesuai konteks yang tadi diajarin, tapi pakai perusahaan yang lain supaya makin ngerti gitu. Itu tuh ngebantu banget sih. Banget kan? Banget. Dan kadang-kadang kita bisa nanya kira-kira yang gue mungkin miss dari laporan ini apa ya gitu. Nanti dia jelasin gitu. Berarti zaman udah berubah banget ya dibanding dulu analisa mandiri yang zaman-zaman dulu itu ya? Zaman dulu beda banget. Oh wow. Udah beda banget. Oke. Nah, buat yang di rumah nih pasti banyak yang masih merah nih. Saran dari Mas Rifan sendiri gimana teman-teman untuk investor retail ya? Ya, apa sarannya ya? Sarannya pertama pasti evaluasi dulu lah merahnya karena apa, ya kan? Jadi kan saham tuh kan ada 900 lebih, hampir 1000 sekarang kan. Nah, lihat dulu saham itu yang pertama ya kalau saran dari saya adalah cek belinya di harga berapa. Jangan sampai nih misalkan beli di harga pucuk. Nah kalau misalkan beli di harga pucuk ya
mau nggak mau sih kayaknya memang harus cut loss ya. Tapi kalau misalkan nih belinya di harga yang sebenarnya udah murah, tapi ya karena faktor perang dan segala macam dia makin murah lagi, ya itu opportunity. Jadi harus bedain itu dulu tuh. Yang pertama evaluasi sahamnya. Kemudian juga ya evaluasi valuasinya. Ya sesimpel misalkan kalau teman-teman di rumah paham tentang PE ratio, price to book value, ya pakai itu dulu, nggak usah yang kompleks-kompleks dulu. Nah, tapi kalau misalkan nih, wah saham yang saya beli PE ratio-nya ratusan kali nih, ya itu kan juga udah lumayan red flag sebenarnya kan. Nah itu mungkin perlu dievaluasi untuk di cut loss. Tapi kalau misalkan, oh saya beli PE ratio-nya misalkan 12-13 kali masih oke kok, ya kan. Nah itu kan berarti nggak perlu di cut loss gitu. Jadi oh saya beli memang di valuasi yang udah murah, tapi karena perang jadi makin murah lagi. Ya sudah, itu berarti opportunity gitu. Jadi bedainnya adalah dari ambil di harga berapanya, kemudian valuasi, sama yang ketiga adalah ya itu tadi penurunan harga sahamnya pure karena sentimen yang sedang terjadi sekarang, atau ini karena memang ada fundamental yang crack. Nah kalau itu masih perlu lihat laporan keuangan tuh. Kan kayak bentar lagi udah rilis nih laporan keuangan kuartal 1 nih 2026. Ya, Q1. Kan? Nah Q1 nih akhir April. Nah itu kan akan kelihatan tuh company masih on track atau enggak, atau ternyata ada sesuatu nih yang bikin labanya turun. Nah kalau labanya turun cari tahu kenapa. Nah, kalau misalkan emang ternyata tadi kehit sama kompetisi lah, kemudian utangnya terlalu besar, ya itu mungkin red flag lagi. Tapi kalau misalkan company-nya masih tumbuh, ya udah itu berarti kan sebuah opportunity. Jadi bedainnya gampangnya gitu sih. Kalau labanya turun karena COGS naik karena currency gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini buat gua nih. Nggak apa-apa. Q1-nya udah keluar nih dia nih. Oh udah keluar. Udah keluar. Mana ngeliat, aduh turun lagi. Ini kayaknya gara-gara ini deh. Bahan bakunya naik. Iya. Nah tapi kan kalau bahan baku naik kan ya karena perang ya kan, bahan baku naik ya itu sih dalam hitungan bulan ya akan turun lagi. Iya. Karena USD itu sampai 17.300 sih gokil sih. Gokil. Kan the highest. Iya. Udah kemarin tuh nyampe 17.000 nggak ya? 17.000 nggak ya? Oh belum jebol. Kocak. Oke. Nah kalau kemarin tuh saya lagi makan sama temen kan. Makan sama teman, terus teman dapat rezeki nomplok gitu. Dapat duit gede banget lah. Wow. Terus dia ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Kayaknya gue mau ini deh, mau bikinin dana pensiun buat orang tua. Nah pilihan dia tuh dia mau masuk ke saham dividen. Saham dividen dia mau masuk beli saham dividen. Nah dari dividen itu buat dia biayain orang tuanya. Pendapat Mas Rifan tentang rencana itu kayak gimana? Dan kalau memang itu oke buat dilakuin, ada tips-tips nggak untuk milihnya? Nah kalau dividen menurut saya untuk passive income itu oke banget. Nah cuman yang teman-teman juga perlu tahu itu dividen itu bebas pajak jika direinvestasikan 3 tahun. Ya kalau nggak 10% tuh ya? Kalau nggak 10%, misalkan dapat dividen 100 juta langsung ditarik di tahun pertama ya kita bayar pajak 10 juta. Tapi kalau 100 jutanya ini kita reinvest 3 tahun, misalkan sekarang 2026, 2027, 2028, kemudian ditarik, nah itu aman. Nah jadi planningnya juga mesti jelas nih, nggak bisa langsung ditarik sekarang, tapi at least 3 tahun ke depan. Nah jadi kalau saham dividen, apalagi dengan sekarang gitu ya, banyak sih pilihannya Bang, yang bisa 10%, 11%, dan emang company-nya tuh emang company bagus gitu. Jadi kalau company bagus itu ya kita bukan cuma dapat dividen, tapi kita juga bisa dapat capital gain-nya. Ya jadi dua-duanya dapat. Nah itu sih menurut saya jarang-jarang ya kejadian gitu loh. Jarang-jarang kayak kondisi kayak sekarang ya? Jarang-jarang. Ya terakhir ya pas yang tahun lalu yang Liberation Day-nya Donald Trump kasih tarif ke semua negara. Tapi itu juga cuma sebulan tuh waktu itu. Habis itu rebound cepet banget. Ya kan, nah sekarang kejadian lagi. Bener. Gitu, ya, jadi justru opportunity buat yang mau build porto saham dividen. Betul. Gitu. Jangan malah kebalik, jangan malah pensiun. Banyak yang pensiun. Pensiun dari saham maksudnya kan? Pensiun dari saham. Lihat nih kok. Karena udah stres kan? Udah stres gitu loh. Jangan kebalik lah. Iya kadang ada juga yang dengar bisikan-bisikan orang akhirnya beli saham yang dia nggak paham juga sih. Dan akhirnya dibanting kan juga. Mungkin pensiun gara-gara itu kan lumayan kena mental juga sih sebenarnya ya. Bener. Ya lagi-lagi harus lakuin hitungannya sendiri kan. Harus tahu sendiri ya. Betul. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari YouTube member Aditya Dika. Kita bacain ya dari
Robida Bang. Value investing kapan take profit tuh katanya tuh. Langsung dia nanya profit tuh. Take profit itu kalau sudah mencapai nilai intrinsiknya. Oke. Jadi kalau misalkan nih nilai intrinsik itu dihitungnya dari mana? Ada beberapa metode nih. Yang paling umum, yang paling sering digunakan tuh ada namanya DCF atau discounted cash flow. Nah, jadi itu ada formulanya, ada cara-caranya. Let's say misalkan nih kita beli di 400, nilai intrinsiknya 800. Nah, berarti take profitnya adalah ketika harga sahamnya sudah mulai mendekati area 800 tadi. Oke. Tapi kalau misalkan nih baru 500 itu kita biasanya masih hold, 600 masih hold. Nah, begitu udah 700 mendekati 800 baru tuh mulai lakukan take profit. Jadi agak beda memang pendekatannya dengan swing trading, agak beda dengan scalping. Jadi kalau investing itu memang kita lihat nilai intrinsik itu sebagai area untuk take profit gitu. Oke. Itu dalam horizon waktu berapa lama ketika si nilai intrinsik itu kita dapetin? Tergantung dari growth story si emitennya, Bang Radit. Jadi kalau memang growth story atau narasi pertumbuhan si emiten ini kuat, biasanya kalau secara historical itu sekitar 1 tahun. Oke. Tapi kalau misalkan narasinya ini ada ada ya kurang kuat lah ya, mungkin lebih panjang, bisa 2 atau 3 tahun. Oke. Gitu. Tapi kan tergantung ya balik lagi sih tergantung dari kuatnya atau tidaknya si growth story dari si emiten ini gitu. Jadi murah is one thing ya, tapi yang balik lagi nih yang mendorong harga saham kalau yang saya lihat sekarang ini adalah growth story atau ekspektasi di masa depannya. Kalau masa depannya kuat, ya itu akan lebih cepat. Oke. Artinya kalau kita pakai DCF kan kita membuat asumsi terhadap free cash flow di masa depan kan. Betul. Berarti makanya pendekatan secara kualitatif menjadi lebih penting lagi tuh. Betul banget. Karena kita bisa mengasumsikan pendapatannya berapa di masa depan berdasarkan rencana dari manajemen gitu ya kira-kira ya. Betul. Nah, kalau udah dihitung dan ternyata ada beberapa target yang miss, apakah metode DCF itu akan diulangi lagi untuk dapat nilai intrinsik yang baru atau tetap aja digunain? Diulangin. Diulangin ya? Diulangin. Begitu miss 1, asumsinya langsung berubah tuh? Langsung berubah. Oh. Diulangin. Kalau Mas Rifan sendiri ngitung DCF-nya itu berapa tahun ke depan sampai mentok di terminal value-nya tuh? Kan biasanya kan ada yang 5 tahun, 8 tahun. Saya 5 tahun. 5 tahun. Karena kalau 5 tahun, 8 tahun sama 10 tahun tuh hasilnya bisa beda. Makin panjang asumsinya, nilainya makin optimis. Oke. Nah, kalau saya lebih suka udah ambil yang konservatif aja, 5 tahun. Nah, baru ditambahin sama si terminal value-nya. Itu akan lebih moderate dan lebih masuk akal lah. Oke. Sama apa yang Mas Rifan pegang yang paling lama mencapai nilai intrinsiknya? Paling lama mencapai nilai intrinsiknya. Mungkin bisa dibilang kayak, ini sebut aja ya. Kan udah dulu ya? Udah dulu kan. Bukan rekomendasi juga kan? Oh iya. Oke. Ya waktu itu mungkin yang lumayan lama itu banking. Nah banking juga kebetulan waktu itu di BNI. Oke. Nah BNI itu saya ambil tuh di tahun 2019 Bang Radit. Nah waktu itu harga sahamnya itu masih di 5.000 sebelum stock split. Jadi kalau sekarang mungkin 2.500. Iya. Nah, saya hitung tuh nilai intrinsiknya itu ada di sekitar 10.000 sebelum stock split. Jadi kalau sekarang mungkin di 5.000-an. Nah, waktu itu udah optimis, ya kan? Tapi ternyata ada COVID. Oke. Nah, pas COVID itu kan ya berubah lah asumsi. Iya. Ya dari yang tadinya harapan atau ekspektasinya begini, ya kan, karena COVID dia begini dulu. Oke. Jadi lumayan kemakan waktu 1,5 tahun tuh. Nah ditambah lagi waktu tahun 2020 itu ada CKPN-nya naik, labanya turun. Nah itu kan berarti jadi ketunda 1 tahunan, ya kan. Nah tapi begitu 2021 CKPN-nya turun, kemudian labanya naik lagi, ya harga sahamnya mulai naik lagi. Tapi begitu benar-benar ke hit targetnya adalah di 2022. Ketika harga sahamnya itu mencapai 10.000 karena memang di tahun 2022 even labanya itu ternyata udah lebih tinggi lagi daripada sebelum COVID. Nah, jadi kan itu yang tadi saya bilang tuh ekspektasi DCF-nya itu ekspektasi laba dan DCF-nya itu sebenarnya tadinya pikirkan linear tapi ternyata ada kepotong di COVID. Nah, jadi kurvanya begini dulu. Tapi along the way ya nyampe juga. Itu kurang lebih 3 tahunan lah, lumayan lama. Nah, berarti apa yang secara kualitatif yang Mas Rifan lihat
dari BNI pada saat itu yang bisa membantu ngebus perhitungan DCF-nya? Ah. Apa waktu itu? Satu adalah satu adalah seberapa ada namanya loan coverage ratio. Ya, coverage. Jadi coverage ini adalah untuk dia punya CKPN berapa, dia cadanginnya berapa. Nah, LCR, loan coverage ratio. Nah, itu di atas 100%. Berarti kan artinya aman nih CKPN yang ada sekarang itu udah disiapkan di sebelumnya. Itu yang pertama. Jadi yang saya lihat adalah si manajemen nih berani lah untuk membukukan untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar ini. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya juga lihat manajemennya BNI waktu itu sedikit konservatif. Nah, dalam menyalurkan kredit. Nah, which is good sebenarnya kalau CKPN-nya lagi tinggi, dia main hajar kredit, ya yang ada NPL makin bengkak lagi, CKPN-nya makin bengkak lagi dan segala macam kan. Kredit macetnya ya. Ya, kredit macetnya makin tinggi lagi. Nah, jadi waktu itu saya lihat mereka lebih konservatif ya kan. Sehingga ya di tahun 2021 tadi ya si CKPN-nya turun, terus kemudian ada namanya LAR, loan at risk-nya juga turun. Ya, intinya mengindikasikan bahwa kualitas penyaluran kreditnya si BNI ini udah jauh lebih baik lah saat itu, ya kan. Nah, tahun 2022 dia juga nge-boost dia punya penyaluran kredit lagi yang akhirnya labanya naik lagi gitu. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh si manajemen untuk mengantisipasi naiknya CKPN 3 kali lipat di 2020. I see. Gitu. Berarti sebagai value investor, kita sadar duluan daripada semua orang lain. Dan untuk tahu nih lagi salah harga nih gitu ya. Betul. Iya. Menarik. Oke, kita lanjut yang nanya lagi. Dari Doi DR, apakah value investor saham itu artinya cuman boleh beli saham di harga 500 perak ke bawah? dia matokin di harga nih berarti ya? Gak gitu ya berarti ya? Gak gitu. Iya, value investor ya itu tadi ya, mungkin nyari saham salah harga ya? Nyari saham salah harga. 500, tapi kalau misalkan fair value 200 ya over value. Bener. Ya kan? Patokan bukan dari harga. Bukan dari harga, dari si fair value-nya. Mendingan kita beli let's say misalkan di 1000 tapi intrinsic value 2000 daripada beli di 500 tapi intrinsic value-nya 200. Jadi jangan kepatok di harga ya guys. Gitu. Oke. Sektor apa sih yang paling susah menentukan proyeksi DCF? Holding company. Holding company kayak misalkan Astra gitu ya. Ya, yang karena banyak ininya. Banyak lini bisnisnya, ya kan. Kalau sekarang kan misalkan kayak Astra mungkin masih didominasi oleh otomotifnya. Tapi let's say misalkan kayak Saratoga, itu kan dia holding company. Ya kan, dia punya batu bara di dalamnya, dia punya energi terbarukan, dia punya banyak bisnis ya kan di dalamnya, itu susah tuh. Ya kan, misalkan kayak Bukalapak sekarang juga udah jadi holding company, itu agak susah lah gitu. Indofood juga sekarang meskipun di dalamnya kebanyakan adalah si ICBP-nya, tapi dia juga punya lini bisnis lain juga berkembang. Nah, itu juga agak susah untuk menentukan gitu. Jadi holding company itu relatif lebih susah untuk kita proyeksi ke depan. Gitu. Yang kedua tuh yang sangat cyclical, Bang Radit. Komoditas jadi, gitu. Komoditas tapi yang cyclicalnya itu naik turun itu bisa cepat. Yang kalau pengalaman saya yang susah itu poultry, ayam. Itu susah banget. Jadi dia tuh bisa kuartal 1-nya bagus, kuartal 2 tiba-tiba jelek. Secepat itu. Kalau batu bara, CPO itu kan masih kayak proyeksi tahunan ya. Kita bisa bilang nih, setahun ke depan bakal begini. Tapi kalau misalkan yang ayam-ayaman, poultry itu susah. Pengalaman saya tuh susah banget, ya kan. Kurang lebih itu sih yang susah untuk kita proyeksi. Gitu. Paling mudah apa? Paling mudah banking ya, consumer goods, itu very predictable. Artinya kalau CKPN-nya dia lagi naik banget, berarti kan ada ekspektasi bahwa suatu hari bakal turun, bakal labanya naik. Di saat itu baru opportunity itu jadi menarik buat kita. Betul. Karena belum pernah. Nah, ini menariknya. Jadi kan dulu waktu Richmond itu ada istilahnya kalau di perbankan itu capital adequacy ratio. Itu kayak rasio kecukupan modal. Nah, saya lupa persisnya berapa, tapi kalau saya nggak salah ingat tuh dulu cuma di bawah 9%. Nah, itu angka yang
risikonya tinggi lah. Nah, abis itu ya kan banyak bank yang bangkrut segala macam. Tapi abis itu kan peraturannya diubah sekarang di atas 14%. Jadi jauh lebih aman. Nah, jadi kalau misalkan bank CKPN-nya naik, kita lihat dulu nih capital adequacy ratio-nya berapa. Oh, masih jauh kok di atas 14%. Artinya apa? Kemungkinan dia untuk sampai default itu very unlikely, sangat kecil. Oke. Ya, jadi CKPN itu it's just a matter of time untuk bisa turun lagi. Biasanya setahun beres kok. Oke. Gitu. Artinya kalau CKPN-nya lagi di atas rata-rata, dia akan balik ke min juga pada akhirnya gitu Dia ya? akan balik ke min-nya pada akhirnya. Nah, makanya sedikit tips kalau misalkan CKPN-nya naik nih, kalau saya biasanya lihat ada namanya yang LAR tadi tuh Bang. Jadi kalau di perbankan itu kan ada call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Call 1 itu adalah yang paling lancar lah. Iya. Ya, kalau call 5 itu yang paling tidak lancar. Nah, kalau si LAR tadi, loan at risk itu mengukur dari call 2 plus call 3, plus call 4, plus call 5. Oke. Nah, berarti yang calon-calon gagal bayarnya ini gimana? Oke. Ya kan? Kalau CKPN kan yang sudah terjadi. Iya. Misalkan kayak Rifan nih, ternyata gagal bayar, udah masuk CKPN. Iya. Tapi apakah akan ada refund-refund yang lainnya? Nah, itu lihatnya dari si LAR tadi. Paham. Nah, kalau LAR-nya ini calon-calon gagal bayar ini turun, berarti kita bisa ekspektasi bahwa ke depannya CKPN-nya juga naik. CKPN-nya turun. Akan turun karena nggak kepake buat itu. Iya, paham. betul gitu. Dan ada juga bank yang mungkin sangat konservatif dan berhati-hati. Jadi seharusnya CKPN nggak usah naik juga nggak apa-apa, tapi dinaikin sama dia, itu kita lebih optimis lagi dong Betul, berarti. lebih optimis lagi. Betul, dia yakin kok dia bisa collect kok, meskipun ada indikasi gagal bayar, tapi dia yakin dia bisa collect. I see. Ya itu juga nggak apa-apa juga. Jadi memang tergantung dari si manajemennya sih. Gitu. Oke. Terus dari Mangkuro nanya, ada cheat sheet-nya gitu nggak ya kalau mau mulai beli saham, apa yang harus dicek dan cara bacanya yang diceknya gitu? Ada, jadi ada. Ya, jadi kalau cheat sheet itu kan kayak buat kita filter ya. Iya. Dari 900 perusahaan, kalau misalkan kita buka satu persatu laporan keuangan kan puyeng juga kan. Nah, jadi cara supaya kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, ya bisa pakai cheat sheet. Itu ibaratnya kayak shortcut-nya lah. Untuk kita bisa filter kira-kira nih, kita tinggal masukin aja. Oh, saya mau perusahaan yang laba bersihnya let's say misalkan tumbuh di atas 10% per tahun. Oh, saya mau perusahaan yang let's say misalkan price earning ratio-nya di bawah 15. Saya mau yang pokoknya kita tentuin sendiri tuh kriteria seperti apa ya kan. Nah, abis dari situ ya kita bisa ada kalkulatornya juga untuk menghitung si nilai intrinsiknya tadi. Nah. Jadi kita nggak perlu hitung manual lah. Gitu. Nah, saya sempat ngintip tuh punyanya Rifan Kurniawan tuh, cheat sheet-nya. Itu sampai segala MOS-nya juga dihitung kan, margin of safety-nya. Nah, itu MOS-nya gimana juga caranya? Kan banyak banget itu. Iya. Berarti tim yang ngerjain? Tim yang ngerjain. Oh wow. Oh wow. Berarti semua di DCF kan? Nggak juga? Yang kalau di situ pakainya ada EPS, ada metode lain. Oh. Nah, kalau di Chef itu kan agak kompleks ya, jadi Iya. agak susah tuh. Tapi kita pakai ada namanya EPS discounted model, Bang Radit. Jadi dari laba yang sekarang itu kita future value kan. Nah, habis itu didiskon lagi untuk kita dapat present value nilai intrinsiknya tuh berapa. Oke. Gitu. Nah, itu masih lebih relatif lebih mudah lah. Berarti EPS yang diproyeksikan itu berdasarkan CAGR yang sudah terjadi? Betul sekali. Oh, tanpa asumsi-asumsi kualitatif berarti? Tanpa asumsi-asumsi kualitatif. I see. Itu lebih mudah sih. Lebih mudah. Iya. Make sense. Oke. Nah, kita dari tadi ngomongin banking ya. Iya. Dan kayaknya banyak banget orang yang pegang nih. Kayaknya sejuta umat tuh saham-saham banking dipegang investor retail Indonesia nih. Sebenarnya potensi disrupsinya buat industrinya tuh ada nggak sih? Bank-bank digital dan lain-lain itu? Sekarang udah nggak gitu ya. Enggak ya justru. Sekarang udah ya? nggak gitu. Karena justru banking-banking yang ada sekarang mengadopsi bank digital tersebut. Ya let's say misalkan kayak BCA sekarang punya Blue ya, betul. kan. Nah itu kan juga salah satu bentuk dia tidak resisten dengan perubahan zaman, dengan perubahan teknologi. Tapi dia mengadopsi perubahan tersebut gitu. Jadi menurut saya sekarang tuh punya marketnya masing-masing Bang, antara bank konvensional dengan bank digital. Ya. Nah bank digital itu biasanya menarik buat apa? Buat orang yang memang pengen cari return yang lebih tinggi. Oke. Karena kan bank digital ini memang memberikan return yang lebih tinggi daripada bank konvensional. Tapi tidak semua orang
itu pingin return yang tinggi dari bank. Dia pingin cari yang apa? Aman. Oke. Nah, jadi kalau misalkan bank konvensional mungkin bunganya nggak setinggi si bank digital. Tapi dia punya rasio keuangan tadi kayak capital adequacy ratio-nya lah, dana pihak ketiga, jadi dana dana kelolaan masyarakatnya itu jauh lebih besar. Itu kan yang dicari, ya kan, kemudahan transaksinya, terus ekosistemnya udah kebentuk atau belum, ya kan? Iya. Nah, itu kan akan jadi another factor yang menentukan apakah dia mau pakai di bank konvensional atau di bank digital. Jadi Oke. kalau menurut saya sekarang udah bukan ancaman, tapi emang udah ada marketnya masing-masing gitu. Oke. Siap, Mas Rifan, terima kasih udah mampir ke sini. Thank you. Mudah-mudahan Mei lebih baik lagi lah ya. Mudah-mudahan. Dari yang sebelum-sebelumnya. Thank you semua yang udah nonton. Thank you.